Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Kifli Mupangga dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi dalam dunia perbankan, yakni mengenai rasio-rasio dalam keuangan bank. Di antaranya 1. KPMM, ketentuan penyediaan modal minimum. Yang kedua, aset produktif bermasalah. Yang ketiga, CKPN, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai. Yang keempat, BOPO, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Yang kelima, FDR atau financing to deposit ratio. Di saat perumusan perbankan merilis laporan keuangan, maka mereka punya template khusus salah satunya dengan menampilkan 14 rasio keuangan yang telah disediakan oleh OJK untuk setiap perusahaan perbankan. Oke, lanjut. Dan untuk cara mendapatkan laporan atau rasio keuangan tersebut, kita mengambil semua sumber dari link idx.co.id. Kemudian memilih bagian perusahaan tercatat, lalu memilih keterbukaan informasi. Selanjutnya masukkan kode saham, misalnya bank PT Syariah Indonesia Tbk. Setelah itu masukkan kata kuncinya, yakni iklan keuangan, dan setelah itu kita klik pencarian. Selanjutnya akan muncul tampilan file laporan keuangan. Terus nanti kita akan mendownload file tersebut. Dan setelah selesai di-download, nanti akan muncul tampilan laporan keuangan khusus dengan template perbankan seperti ini. Baik, langsung saja kita sama-sama membahas beberapa rasio keuangan bank. Yang pertama itu KPMM, ketentuan penyediaan modal minimum. Rumusnya, KPMM sama dengan modal inti per aset tertimbang menurut risiko. Modal inti merupakan modal bank yang berasal dari modal depositor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Nah, perlu kita ketahui apabila parameternya sebesar lebih dari 14%, berarti perbankan per banknya sehat dan aman. Kemudian apabila 8-14% itu warning atau bahaya. Kemudian lebih kecil 8% maka tidak sehat. Sebenarnya angka 8-14% akan berbeda-beda setiap profit resiko bank. Intinya, semakin berisiko suatu bank, maka OJK meminta CR-nya itu semakin tinggi, dan apabila banknya tidak terlalu berisiko, maka CR-nya batasannya semakin rendah. Selanjutnya masuk ke rasio kedua, aset produktif bermasalah. Rasio ini hanya memperhitungkan aset produktif saja, di mana aset berupa penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, sedangkan bermasalah yakni memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Oke, rasio yang ketiga itu CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. Dalam artian, cadangan ini dibentuk oleh bank berdasarkan evaluasi penempatan dana sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank. Yang keempat
yaitu rasio BOPO. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional agar tidak membengkak. Rumus BOPO yakni BOPO sama dengan total beban operasional per total pendapatan operasional. Oke, kemudian masuk pada rasio kelima, yaitu FDR, Financing to Deposit Ratio. Dalam dunia perbankan dikenal istilah Loan to Deposit Ratio atau LDR dan Financing to Deposit Ratio atau FDR dengan istilah yang hampir mirip. Keduanya memang memiliki definisi umum yang sama. Perbedaannya adalah istilah LDR digunakan oleh bank konvensional sedangkan istilah FDR digunakan oleh bank syariah. Istilah FDR digunakan karena dalam perbankannya syariah tidak dikenal istilah utang atau loan. Bank syariah hanya mengenal financing atau pembiayaan. Sedangkan rasio FDR merupakan rasio yang menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio financing to deposit ratio atau FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat atau dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif. Untuk rasio ini dirumuskan sebagai berikut. FDR sama dengan jumlah dana yang diberikan per total dana pihak ketiga. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari materi tersebut. Saya Kifli Mapangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.